Halo, hari ini gue pengen ngebahas tentang ekspektasi. Sebagai fans MU yang nonton MU dimulai pada saat 2007-an, semakin kesini, semakin dewasa, semakin berubah cara pandang gue melihat Manchester United, cara pandang gue melihat sepak bola, terutama MU di sini. Ekspektasi adalah hal yang paling merusak. Kata-kata atau sebuah hal yang paling merusak diri gue untuk melihat sebuah klub sepak bola. Bukan bukan semata-mata menjadi seorang yang nggak optimis, tapi lebih ke arah biar diri gue tidak terlalu kecewa ngelihat klub gue tidak juara, ngelihat klub gue kalah, ngelihat klub gue nggak sesuai sama apa yang gue inginin. Dan itu lebih bikin kita sebagai fans menerima apapun hasilnya dengan logo. Kalau dibilang sedih, ya pasti sedih. Kita nonton MU dari zaman MU sangat amat berjaya. 27 tahun Sir Alex ngebuat klub ini paling ditakutin. Tapi makin kesini, semakin kita bertambah umur, kita menonton MU itu emang kita mau melihat tim kita, perkembangannya seperti apa. Tuntutan trofi pasti, tuntutan kemenangan pasti, tapi seenggaknya kita lebih realistis dalam menyikapi suatu hal. Gue udah gak lagi berpikir MU bakalan bisa treble, walaupun dalam diri kita sebagai fans, siapa sih yang gak mau ngelihat klubnya treble, klubnya bisa mendominasi selama 5 tahun? Siapa yang gak mau? Tapi seakan-akan kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak enjoy menikmati tontonan sepak bola. Kita nggak ngelihat gambaran yang lebih luas dari tim kita yang dihadirkan selama 90 menit lebih. Kita nggak bisa ngelihat apa yang pelatih improve, apa yang pelatih instruksiin, apa yang pemain-pemain ini day by day, match by match dia tawarkan ke kita. Gue sekarang ngelihat MU lebih ke enjoy. Dia adalah suatu gambaran dari orang yang pernah sukses dan kaya, yang terpandang di mana-mana. Tapi once ada suatu kerikil yang sangat berarti di dalam klub ini, jatuh. Dan itu merusak semuanya. Selama 13 tahun ini, kita memang dikatakan menjadi klub yang paling lama sekarang menjadi klub yang tidak pernah juara Liga Inggris. Karena Arsenal berhasil untuk juara Liga Inggris musim ini. Apakah kita kesel ngelihatnya klub kita belum berjaya-berjaya lagi? Enggak. Karena bagi gue, sebabuk-babuknya MU, sehancur-hancurnya MU, ini klub masih bisa menghasilkan trofi di luar trofi Liga Inggris ya. Kita masih bisa menang FA, kita bisa menang Carabao, kita bisa menang Europa League. Dan itu adalah menggambarkan kalau ini klub walaupun berdarah-darah, tapi pencapaiannya masih di atas rata-rata. Kita cuman belum bisa lagi memenangkan Champions dan Premier League. Tapi probability-nya, kalau dilihat, kita mendapatkan banyak piala domestik. Kita masih mendapatkan piala Eropa walaupun tier 2. Jadi ekspektasi itu gak selamanya bikin kita sakit hati. Tapi banyak hal yang bisa kita lihat kok. Kalau dibilang terhibur sama MU selama 13 tahun, wow, sangat terhibur. Sangat roller coaster. Dari zaman Moye, dari zaman Van Gaal, dari zaman Mourinho, dari zaman Ole, dari zaman Ruben Amorim, dari zaman Ten Hag. Itu membuat kita sebagai fans menguatkan mental kita, mendukung klub kita. Bahkan gue yakin banyak banget fans MU yang udah jarang nonton, tapi tetap masih disempetin untuk ngelihat skor, untuk ngelihat highlight. Biasanya fans-fans yang mungkin nggak bisa dikatakan dewasa ya, tapi fans-fans yang mungkin udah punya kesibukan lain, yang terkadang merasa sedih atau tersakiti
di zaman-zaman 13 tahun ini. Tapi kita nggak bisa menghilangkan jati diri kita sebagai fans MU. Karena kata Cantona, lo bisa mengganti apapun di dunia ini. Tapi lo nggak bisa mengganti klub yang lo dukung. Jadi itu adalah sebuah statement yang selalu membekas di fans MU. Mau klub kita hancur, mau klub kita diobok-obok, mau klub kita 2 musim 3 musim ganti pelatih terus. Tapi kalau udah suka, udah cinta, udah sayang, gak bakalan tergoyahkan. Jadi emang gara-gara ngomongin ekspektasi jadi melebar kemana-mana. Tapi intinya adalah kedepannya kita belum tahu dan gak pernah ada kepastian di sepak bola. Di hidup aja gak ada kepastian, apalagi di sepak bola. Bisa aja Michael Carrick dipecat, bisa aja Michael Carrick sukses. Who knows? Tapi kedepannya, bagi gue, biar lu gak benci sama klub lo, biar lu enjoy di setiap pertandingannya, turunin ekspektasi sedikit. Walaupun di dalam hati kecil, pingin banget MU kembali berjaya, tapi just enjoy the show. Nikmatin pertandingannya, nikmatin apa yang ditawarkan pelatih, apa yang ditawarkan pemain. Itu bakal lebih happy lu nonton bola. Jadi lu gak tantrum, gak marah-marah, gak jelas, karena gak ada untungnya, gak ada benefit yang lu dapetin dari lu marah-marah. Lu juga masih fans layar kaca, belum pernah ke Old Trafford mungkin, jadi nikmatin aja, enjoy the show, enjoy the football, enjoy the game. Mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, likes, dan komen. Kalau misalkan lo punya ide konten, boleh banget di-share di kolom komentar. Siapa tahu, the next-nya gue bisa jadiin konten. Thank you.